Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok wayang ingin mempresentasikan tentang gunungan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Olivia Nanda Saputri, absen 26. Perkenalkan, nama saya Devi Apriliasari, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Graciela Kapuri Chandra, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Medelia Sari, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rani Mawati, absen 34. Perkenalkan, nama saya Deva Pandu Saputra, absen 7. Gunungan dalam wayang biasa juga disebut kayon, yaitu salah satu unsur yang mendukung pergelaran wayang. Di dalam gunungan terdapat ornamen yang sangat unik dan makna yang dalam. Disebut gunungan karena berbentuk segitiga seperti gunung. Disebut kayon, kata ini mungkin juga semula berasal dari bahasa Arab, yaitu cayu yang berarti hidup. Gunungan adalah wayang berbentuk gambar gunung beserta isinya. Di bawahnya terdapat gambar pintu gerbang yang dijaga oleh dua raksasa yang memegang pedang dan perisai. Itu melambangkan pintu gerbang istana, dan pada waktu dimainkan gunung dipergunakan sebagai istana. Gunungan atau kayon merupakan perkerilan yang diartikan sebagai lambang bahwa pada awalnya mulanya sebelum ada kelahiran, pertama kali yang ada adalah kayu atau hidup. Yang dimaksud sebelum Bapak Adam lahir ke bumi, yang ada hanyalah pohon dan binatang-binatang buas. Dalam ornamen gunungan, di dalamnya terdapat berbagai lukisan sebagai berikut. 1. Rumah dengan pintu tertutup. 2. Ular atau naga. 3. Rusa berekor. 4. Ayam di atas pohon atau ayam alas. 5. Kera atau monyet. 6. Banteng. 7. Singa atau harimau. 8. Burung. 9. Kepala raksasa. 10. Dua raksasa bermulut lebar dan bersayap Garuda. Dan yang terakhir 11. Bejana berbentuk bunga Padma. Kayon atau gunungan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kayon blumbangan atau perempuan. 2. Kayon gapura atau laki-laki. Ciri-ciri kayon gapura atau laki-laki: 1. Bentuk ramping. 2. Lebih tinggi dari kayon blumbangan. 3. Blumbangan bawah berlukiskan gapura. 4. Samping kiri dijaga dua raksasa kembar, yaitu Cingkrabala dan Balauputa. 5. Bagian belakang berlukiskan api merah membara. Ciri-ciri kayon blumbangan atau perempuan: 1. Bentuk gemuk. 2. Lebih pendek dari kayon apura. 3. Bagian bawah berlukiskan kolam air yang jernih. 4. Di tengah ada sepasang ikan berhadapan. 5. Bagian belakang berlukiskan api membara dan kepala Makara. Macam-macam kayon atau gunungan. Ada beberapa jenis dan beberapa nama kayon atau gunungan yang digunakan dalam pementasan wayang di Indonesia. Kayon Anoman Obong, kayon Banyumasan Gito, kayon Cirebon, kayon Gapura Mantep, kayon Gapura Solo, kayon Golek Menek, kayon Jagat Gumelar, kayon Celinik, kayon Sadat, kayon Sedat Jagat, kayon Wahyu Tumurun, kayon Bali, kayon Blumbangan Solo, kayon Gapura Jatim, kayon Gapura Yogya, kayon Hakekat, kayon Kalacakra, kayon Kolowang, kayon Sesak, kayon Simbel Sanggar. Fungsi dan filosofi gunungan kayon. Fungsi kayon adalah tanda pergantian tempat sebagai mulai atau berakhirnya cerita. 3. Pergantian waktu. 4. Menggambarkan sesuatu yang tidak ada wayangnya. Contoh aji-aji, angin, air, bencana, wahyu, jurang, petir, dan lain-lain. Berikut ini akan kita bahas fungsi dan filosofi gunungan kayon secara rinci sebagai berikut. Dalam setiap pergelaran wayang kulit selalu ditampilkan gunungan yang berbentuk persegi 5 yang terdapat gambar atau simbol di dalamnya. Gunungan ini biasanya ditampilkan dalam berbagai permainan wayang, misalnya dalam wayang purwa, wayang gedong, wayang krucil, wayang golek, wayang solo, dan sebagainya. Gunungan mempunyai dua jenis, yaitu gunungan plurbangan atau perempuan dan gunungan gapuran atau laki-laki. Di balik gunungan blumbangan ini dapat kita lihat sunggingan yang menggambarkan api sedang menyala. Ini merupakan canda sengkalan yang berbunyi
Geni dadi sucining jagat yang mempunyai arti 3441 dan apabila dibalik menjadi 1443 tahun Saka ini itu diartikan bahwa gunungan tersebut diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada tahun 1443 Saka sama dengan 1521 Masehi pada masa pemerintahan Raden Patah. Gunungan Gapuran atau Gerbang sendiri digunakan pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II dengan sengkalan Gapura 5 Rentuning Bumi 1659 J sampai 1734 Masehi. Disebut gunungan karena bentuknya seperti gunung yang ujung atasnya meruncing. Gunungan ini dapat legendanya berisi mitos Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal mulanya kehidupan ini, dan disebut juga kayon. Kata kayon melambangkan semua kehidupan yang terdapat di dalam jagat raya dan mengalami 3 tingkatan, yakni 1. Tanam tuh atau pepohonan yang terdapat di gunungan yang orang mengartikan pohon kalpataru yang mempunyai mana pohon hidup. 2. Lukisan hewan yang terdapat di dalam gunungan ini menggambarkan hewan-hewan yang terdapat di tanah Jawa. 3. Kehidupan manusia yang dulu digambarkan pada kaca pintu gapura pada kayon, sekarang hanya dalam prolog dalam saja. Kayon atau gunungan yang biasanya diletakkan di tengah, kadang di samping, itu mempunyai beberapa arti. Arti dari diletakkannya gunungan ada 3, yakni 1. Dipergunakan dalam pembukaan dan penutupan seperti halnya layar yang dibuka dan ditutup pada pentas sandiwara. 2. Sebagai tanda untuk pergantian jajaran adegan atau babak. 3. Digunakan untuk menggambarkan pohon, angin, samudra, gunung, guru, halilintar, membantu menciptakan efek tertentu. Gunungan merupakan simbol kehidupan yang setiap gambar yang berada di dalamnya melambangkan seluruh alam raya beserta isinya mulai dari manusia sampai dengan hewan serta hutan dan perlengkapannya. Gunungan dilihat dari segi bentuk segi 5 mempunyai makna bahwa segi 5 itu 5 waktu yang harus dilakukan oleh agama. Adapun bentuk gunungan meruncing ke atas itu melambangkan bahwa manusia hidup ini menuju yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kayon terdapat ukiran-ukiran atau gambar yang diantaranya 1. Rumah atau balai yang indah dengan lantai bertingkat 3 melambangkan suatu rumah atau negara yang di dalamnya ada kehidupan yang aman, tentram, dan bahagia. 2. Raksasa kembar lengkap dengan perlengkapan jaga, pedang, dan tameng. Diinterpretasikan bahwa gambar tersebut melambangkan penjaga alam gelap dan terang. 2. Naga kembar bersayap dengan 2 ekornya habis pada ujung kayon. 4. Menggambar hutan belantara yang sempurna dengan kayu yang besarnya penuh dengan satwanya. Gambar ilu-ilu banaspati. Katanya keliru. 3. 2 naga kembar bersayap dengan 2 ekornya habis pada ujung kayon. 4. Gambar hutan belantara yang suburnya dengan kayu yang besar penuh dengan satwanya. 5. Gambar ilu-ilu banaspati melambangkan bahwa hidup di dunia ini banyak godaan, cobaan, tantangan, dan mara bahaya yang setiap saat akan mengancam keselamatan manusia. 6. Pohon besar yang tinggi dibelit ular besar dengan kepala berpaling ke kanan. 7. 2 kepala makara di tengah pohon melambangkan manusia dalam kehidupan sehari, mempunyai sifat yang rakus jahat seperti setan. 8. 2 ekor kera dan lutung sedang bermain di atas pohon, dan 2 ekor ayam hutan sedang bertengkar di atas pohon macam berhadapan dengan benteng, menggambarkan tingkah laku manusia. Kebo, pemalas, monyet, serakah, ular, licik. Banteng lambang roh anasir tanah dengan sifat kekuatan nafsu alumah. Harimau lambang roh ansir api dengan sifat kekuatan nafsu amarah emosional pemarah. Naga lambang roh anasir air dengan sifat kekuatan nafsu sulfiyah. Burung garuda lambang roh anasir udara dengan sifat kekuatan nafsu muntah mainah. Gambar raksasa digunakan sebagai lambang kawas candra di muka. Ada pimpinan dihubungkan dengan kehidupan manusia di dunia sebagai lambang atau pesan terhadap kaum yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh siksaan. Gambar samudra dalam menggunung pada wayang kulit melambangkan pikiran. Gambar api merupakan simbol kebutuhan manusia yang mendasarkan karena dalam kehidupan sehari-hari akan membutuhkannya.
7 anak tangga berarti tujuan atau pitutur pemberitahuan bahwa kita semua yang bernama hidup pasti mati. Kulu nasi deh ikotul maut. Gerbang pintu selalu menangkap pintu alam kubur yang menang 7. Pohon hayat jalan hidup seorang lurus dalam mempunyai 4 anak cabang yang menjadi pelambang nafsu kita dan banyak anak cabangnya. Sedangkan dari filosofi untung adalah bentuk gunung sendiri menyerupai serambi bilik kiri yang ada di dalam tubuh kita. Ia mungkin mempunyai makna kalau kita harus menjaga apapun yang ada di dalam hati kita hanya kepada Sang Pencipta. Dan lebih hebat lagi ada dari segi bentuk yang persisi dengan mustoko di atas masjid yang ada banyak di negara kita. Itu pelambang dari si pembuat untuk kita supaya menjaga hati kita secara lurus seperti pohon kepada masjid agama Tuhan. Gunungan bisa diartikan lambang pancar, yaitu jiwa atau sukma. Sedang bentuknya yang segitiga mengandung arti bahwa manusia terdiri dari unsur cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan lambang gambar segi empat lambing sedulur papat dari anasir tanah, api, air, udara. Gunungan atau kayon merupakan lambang alam bagi wayang. Menurut kepercayaan Hindu, secara makrosmos, gunungan yang sedang diputar-putar oleh sang dalang menggambarkan proses bercampurnya benda-benda untuk menjadi satu dan terwujud dalam beserta isinya. Benda-benda tersebut dinamakan Panca Mahabhuta. 5 zat yakini Banu artinya sinar, udara, setan; Bani, Brahma, api; Banyu, air; Bayu, angin; dan Bantolo, bumi, tanah. Mangkoro yang terdapat dalam pohon kalpataru dalam gunungan tersebut berarti Brahma, mula, yang bermakna bahwa benih hidup dari Brahma. Lukisan bunga teratai yang terdapat pada umpak pondasi tiang gapura mempunyai arti wadah atau tempat kehidupan dari Sang Hyang Wisnu, yakni tempat pertumbuhan hidup. Berkumpulnya Brahma mula dengan Padma mula kemudian menjadi satu dengan 4 unsur, yaitu sarinya api yang dilukiskan sebagai halilintar, sarinya bumi yang dilukiskan dengan tanah di bawah gapura, dan sarinya air yang digambarkan dengan atap gapura yang menggambarkan air berombak. Dari kelima zat tersebut bercampur menjadi satu dan terwujudlah badan karsa manusia yang terdiri dari Bani, Banyu, Bayu, dan Bantolo. Sedang Banu merupakan zat makanan utamanya. Jawa memang menyimpan berbagai macam budaya yang beragam dan menyimpan berbagai makna yang terkandung dalam setiap itemnya. Bahkan secara tidak kita sadari, sesuatu yang kita pegang sekarang pun itu juga mengandung makna filosofis yang sangat besar jika kita mau mengkaji lebih dalam. Matur suwun.